referensi narasumber gitu yang kemudian basisnya tadinya religion mengarah ke spiritualitas dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak kita pungkiri sih, masih banyak sekali teman-teman yang masih berkutat, kamu agamanya apa gitu, kamu agamanya apa gitu. Kayak gitu tuh kadang ya nggak apa-apa sih kalau ngomong letting in, ya wes disadari aja, diterima aja gitu ya. Tapi kenapa sih kemudian pertanyaan itu masih sering muncul gitu, padahal kalau di barat ya, di luar sana orang nggak ada mas, jarang sekali orang bertanya agamamu apa gitu. Gimana tuh mas? Karena gini, karena khususnya di Indonesia itu identitasnya itu yang terbesar adalah identitas agama. Itu jadi identitas yang paling penting. Mungkin kalau di barat identitas yang terpenting adalah perannya atau pekerjaannya. Jadi beda. Cuma tetap intinya terjebak di identitas. Sama. Meskipun kayak suku, negara kan sama aja. Sekarang misalnya bumi lah. Apakah dari awal sudah ada namanya Amerika, Cina? Kan nggak ada. Digarisi sendiri kan. Ya. Digarisi sendiri, dipatok gitu kan. Hasilnya ya untuk membantu keperluan administrasi atau apa, tapi akhirnya jadi identitas ya perang akhirnya. Iya. Nah, oke mas. Kita ketika bicara soal agama ini kalau di dalam agama kan ada yang namanya juru bicara Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita ulangi dari bahasan kita tadi bahwa ketika seseorang mengalami sang maha subjek yang itu sebenarnya bukan Tuhan, bukan sosok gitu ya, tapi kita mengalami suatu kualitas ketuhanan, maka sebenarnya kan kalau kita mau jujur belak-belakan ya ini ya, kan sebenarnya nggak ada yang namanya juru bicara Tuhan dan lain sebagainya gitu, karena pada prinsipnya manusia satu sama lain itu equal gitu. Gimana tuh Mas Riko? Jadi semua manusia adalah ekspresi dari ketuhanan itu sendiri. Ya kan? Kalau misal kita bilang kalau berarti kamera ini bukan ekspresi ketuhanan, atau Umari bukan ekspresi ketuhanan tapi Mas Hendra ekspresi ketuhanan, berarti kan ada sesuatu selain ketuhanan. Enggak esa. Ketika kita benar-benar mengalami ya kita akhirnya tahu segala sesuatu ya adalah wajah Tuhan itu sendiri. Makanya ketika kita dapat peristiwa tertentu, interaksi dengan orang tertentu, ya orang itu adalah pesan dari semesta. Kalau kita masih ada pendamaan, kalau udah nggak ada ya cuma lewat doang. Misal Mas Hendra tadi kasus mobil ya, mobilnya dibesetin pegawainya gitu kan. Awal-awal mungkin dongkol, kesel kan. Berarti kan pegawainya adalah utusan dari semesta kan. Iya. Pembawa pesan kan. Terima kasih harusnya ya. Iya. Ini loh. Terima kasih ya yang sudah nutup pagar ya. Ini loh, kamu masih ada pendapat rasa kesal. Kalau biar hidupmu lebih enak ya harus kamu sadari. Parah loh Mas. Nek ping 20-an loh Mas ya. Kalau dia ngeri pokoknya kok ya Allah. Sama terus kan? Iya. Makanya kan, aku nyoba teknik segala macam, aku tak nyoba teknik ini yang sekarang yang belum gitu. Coba nanti hasilnya bagaimana gitu. Iya. Mas, berarti kalau ada yang mengatakan bahwa Mas, aku tuh setiap jam sekian itu mesti saya nyangkruk dengan Tuhan, ngopi dengan Tuhan, ngopi dengan Allah. Itu menurut Mas Riko bagaimana tuh nyangkruk dengan Tuhan, ngopi dengan Tuhan gitu? Gimana tuh? Nah, sekarang tak tanya, kenapa kita kok tahu itu Tuhan? Nah. Iya. Kan berarti ada datanya kan? Dia ngomong dengan dirinya sendiri sih. Ada Tuhan. datanya. Iya, ada data. Kan? Sekarang misal kita ketemu Krishna, kok tahu itu Krishna? Ada data. Ada datanya. Krishna. Kalau nggak ada datanya, ya nggak tahu. Nggak muncul itu di cangkruannya. Nggak bisa nyangkruk sama siapa. Nah intinya ketika kita mengira kita nyangkruk dengan Tuhan, berarti kan ada dua sosok. Ada kita, ada Tuhan. Nah, ruang terjadinya cangkruk ini di mana? Itu yang penting. Kalau kita kejebak di salah satu ya sama aja.
Cangkruan itu apa gitu? ngopi Cangkruan itu yo, iya nongkrong dengan Tuhan gitu. Nongkrong dengan Tuhan. Kan banyak sih orang yang ngobrol sama saya punya kebiasaan nyangkruk dengan Tuhan gitu ya, ngopi dengan Tuhan gitu. Itu padahal dia berdialog dengan pikirannya sendiri sebenarnya. Berdialog dengan pikirannya sendiri. Jadi dua sisi gitu. Oke. Sama biasanya kan kalau orang biasanya udah pikirannya agak rame, biasanya pikirannya itu jadi dua. Ada yang pikiran baik, ada yang pikiran jahat. Misal lah Mas Hendra, misal itu tadi lah kasus apa namanya digeser mobilnya. Itu kan ada yang sebel kan, jahat corek gawe gue kok bendino ae. Tiap hari kok apa ngerusakin mobil lah. Ada satu sisi, tapi aku kan nggak boleh marah-marah kan, ini pegawaiku gini-gini udah baik, udah bantu-bantu aku ya kan. Iya. Akhirnya kebagi dua, tergantung kita mau condong yang kiri atau kanan. Iya. Tapi sama aja, kalau kita condong ke kiri ya kita larut dalam konflik. Ya biar nggak larut dalam konflik ya kita sadari dua-duanya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah nggak ngefek ya. Berarti gini Mas Riko, kalau ada orang beranggapan bahwa sebenarnya satu-satunya solusi itu adalah Tuhan gitu. Nah, menurut Mas Riko sendiri, apakah Tuhan sebenarnya bisa menjadi solusi dari setiap masalah-masalah manusia? Tuhan loh ini. Nah itu gimana Mas Riko menjelaskan soal ini? Jadi kalau orang sudah nggak bisa lari kemanapun, dia larinya ke Tuhan, ya kan? Larinya ke Tuhan. Ya itu bisa dipakai sarana buat lari. Tuhan sarana untuk lari. Opsi terakhir. Opsi terakhir. Kalau kita masih bisa lari ya kita mungkin pakai alkohol. Kalau kita bisa lari kita pakai shopping. Kalau udah nggak bisa lari, udah nggak ada uang buat shopping, nggak ada uang buat alkohol, ya larinya ke Tuhan. Lari, tetap lari. Judulnya tetap lari. Kalau kita nggak lari ya kita ya udah dirasain aja. Kan segala sesuatu Tuhan kan. Kan. Berarti bahkan rasa nggak enak itu sendiri adalah Tuhan. Kalau kita tidak menerima berarti kita tidak menerima ketuhanan. Iya. Kalau ini Mas, menyelam Iya boleh dong. aku pernah dengar ini istilah tatuan nasi. Pernah dengar nggak? Ayam. Aku adalah kamu adalah aku, kita adalah satu. Nah ini penjelasannya menurut Mas Riko seperti apa? Jadi ketika kita mengalami kita yang sebenarnya, akhirnya kita tahu aku itu nggak ada. Adanya ya yang ada ini. Aku sama sampean akhirnya disadari sebagai satu kesatuan. Itu ya gitu doang. Tapi kalau dikonsepin bisa panjang jadi satu buku gitu. Panjang. Dan ketika kita berusaha memahami konsep aku dan kamu adalah satu, ya akhirnya cuma sebatas konsep di kepala, bukan pengalaman aktual, bukan nomenanya, bukan barangnya. Oke, sekarang gini Mas Riko, aku pernah baca tulisannya Mas Riko, ya. Tulisannya itu begini, bahwa semua rute adalah ilusi. Satu-satunya realita adalah berhenti. Semua konsep diri di kepalamu akan membuatmu berlari ke masa depan, mencapai sesuatu, mencapai objek di masa depan, entah itu objek Tuhan, kekayaan, wanita, pria, jiwa, diri suci, dan lain-lain. Pahami hal ini secara mendalam. Mohon dijelaskan, Mas. Jadi ya gini, apapun rute itu rute lari. Apapun rutenya. Tapi kalau kita sadar, benar-benar tahu, oh aku yang ini, kita mau lari kemanapun ya mengalami diri, maka akhirnya nggak ada pelarian, akhirnya adalah perayaan. Makanya yang pertama perlu kita sadari itu adalah urgensi untuk lari. Kenapa kita pingin lari? Berarti kan ada ketakutan terhadap keseluruhan spektrum emosi. Kita takut terhadap rasa takut, kita takut terhadap kemarahan, kita takut terhadap kesedihan. Intinya ada ketakutan yang melingkupi semua spektrum emosi yang kita labeli negatif. Jadi perlu menyadari urgensi lari. Kenapa kita lari? Itu kita perlu tanya ke dalam diri. Kenapa kok aku lari? Nah di situ pasti muncul rasanya yang gak enak. Ya udah disadari aja. Nggak ada rutenya hasilnya.
untuk mengalami diri itu nggak ada rutenya ya, karena dari awal ya kita udah diri sendiri. Oke. Apabila konsep diri bahwa engkau adalah jiwa suci, maka jebakan yang sama juga terjadi. Engkau harus membuktikan bahwa engkau suci. Jauh di kedalaman engkau benar-benar tahu bahwa engkau belum suci, maka suci menjadi sebuah tujuan perjalanan objek. Dan hasilnya engkau pun mulai menyiksa dirimu dengan segala ritual untuk memurnikan diri. Jadi gini, jauh di kedalaman kita itu merasa tidak lengkap, kita itu merasa kotor. Ya kan? Kayak, wah aku masih pemarah, aku masih gampang sedih, masih dendam. Terus akhirnya kita mengidealkan diri yang sempurna, ya kan? Terus kita berusaha mencapai itu, menjadi diri yang atau jiwa suci. Akhirnya melakukan meditasi, melakukan ritual apapun lah. Tapi ya tetap lari dari kondisi identitas kita yang sekarang. Nah kalau urgensi larinya itu tersadari, ya sudah selesai akhirnya. Hasilnya pencerahan itu bukan menjadi makhluk yang sempurna, enggak. Pencerahan adalah lenyapnya makhluk di dalam nomena. Lenyapnya makhluk di dalam nomena. di dalam nomena. Pencerahan itu hasilnya memeluk ketidaksempurnaan. Oke. Ya kita sebagai manusia tetap nggak sempurna. Tapi kita sadar kalau kita bukan manusia. Oke. Kembalinya lagi ke memeluk itu kan jelas menerima semuanya yang hadir di dalam diri kita, baik itu kita sukai maupun enggak gitu ya. Seperti lautan menerima macam-macam ombaknya, sampah-sampahnya begitu ya. Sampah-sampahnya. Iya, ketika bisa stay di situ terus ya nggak ada peperangan di dunia ini. Ketika manusia bisa menerapkan itu. Nah itu, peperangan itu kan asalnya dari kita berperang dengan pikiran dan perasaan kita sendiri kan. Kalau kita nggak berperang sama perasaan dan pikiran kita sendiri, ya peperangan nggak akan terwujud di luaran. Kalau kita dengan diri sendiri aja konflik, perang ya sama orang lain pasti konflik. Tetapi memeluk ketidaksempurnaan itu kan sebenarnya bukan berarti terus kemudian karena masih disalahpahami nggak ngelakuin apa-apa aja terus itu. Kan nggak begitu sih. Memeluk ketidaksempurnaan tuh endingnya kan tetap kita tetap melakukan apa-apa juga kan. Tapi nggak ada yang melakukan. Trikinya di situ. Jadi kita nggak berusaha melakukan apapun, tapi tubuh kita gerak sendiri. Oke. Digerakkan oleh lautan tadi. Jadi tidak bukan ada, karena ego, bukan karena keinginan yang menggebu-gebu gitu. Iya, kalau selama ini kan kita sebetulnya juga nggak gerak selama ini, karena kita digerakkan oleh pendaman emosi kita, iya kan? Kayak misalnya kita jalan dari situ ke sana, ya kebanyakan orang nggak sadar, tiba-tiba udah sampai di sana. Ya diarahkan oleh pendamannya. Makanya ketika pendamannya sedih ya pasti peristiwa hidupnya ya pasti sedih dan tambah sedih. Baik. Nah, Mas Riko, aku tuh ini apa tuh namanya yang di flyer itu nanti yang acara di Bali itu kan ya salah satu aplikasi letting in itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk trauma healing, parenting, bisnis dan marketing, kesehatan, rezeki dan kelimpahan. Nah, dari kelas-kelas yang sudah dibuat sama Mas Riko gitu. Mungkin case-case-nya seperti apa Mas menerapkan ini tadi Mas, trauma healing, parenting, bisnis marketing, kesehatan dan rezeki dan kelimpahan itu Mas. Nah, aplikasinya sama, bisa dari rasanya, gitu doang Mas. Tapi orang nggak paham. Nggak, kalau yang sudah ikut terus kemudian nerapin ini Mas, aku bisa untuk pengobatan trauma healing dan sebagainya gitu loh. Ada beberapa, ada yang diabetes, terus letting in, mirroring 2 minggu bisa ereksi ada, terus bisa makan semangka, terus lupa Om Joko biasanya ingat kasus-kasus seperti itu. Nggak ingat. Iya, Om Riko nggak enak ya. Nggak ingat ya. Oke. Kayak liver juga tuh, kayak kanker tuh bisa juga sebenarnya Mas ya. Kalau kanker ya contohnya aku. Oh iya sih sudah pernah. Itu mirroring juga dulu? Enggak. Aku nggak mirroring waktu itu. Letting in aja. Letting in. Mati ya wes. Ya mati ya wes. Ya enggak mikir gitu juga sih. Oh enggak gitu. Enggak, ya diterima aja. Diterima aja. Rasanya nggak enak. Lama sih itu. Tanpa berobat.